Yogyakarta selalu memiliki cerita di setiap sudut kotanya. Banyak orang yang mengakui bahwa ungkapan-ungkapan indah tentang Jogja itu memang benar adanya. Kenangan yang tersimpan begitu rapih. Ia menjadikan Jogja sebagai tambatannya. Termasuk masjid-masjid besar yang berdiri dengan kisahnya. Salah satunya adalah Masjid Patok Negoro. Masjid 4 penjuru mata angin keraton yang bersejarah. Keberadaan masjid ini tidak terlepas dari histori pecahnya kerajaan Mataram Islam, yakni Kesultanan Yogyakarta. Terdapat 4 masjid yang berfungsi sebagai patok negoro, yaitu Masjid Jami Anur Mlangi di sebelah barat, Masjid Jami Ad-Darajat Babadan di sebelah timur, Masjid Nurul Huda Dongkelan di bagian selatan, dan Masjid Jami Sultoni Plosok Kuning di bagian utara. Dan kali ini, saya berada di Masjid Nurul Huda Dongkelan. Sesuai dengan namanya, Masjid Patok Negoro menjadi batas wilayah Kesultanan Yogyakarta. Sedangkan Masjid Nurul Huda yang berada di wilayah Dongkelan Bantul awalnya menyerupai bangunan Masjid Gede Kauman. Terdapat kolam di halaman masjid, kuburan yang terletak di barat masjid, beduk beserta perangkat pegawai yang bertugas mengurusi masjid. Namun saat ini telah terjadi banyak perubahan, seperti sudah tidak adanya kolam keliling yang diganti dengan bangunan sekolah dasar. Masjid ini pun pernah dibakar habis oleh Belanda saat Perang Diponegoro. Setelah dibakar, masjid tersebut dibangun kembali dengan sangat sederhana. Atap masjid hanya terbuat dari ijuk dengan mustaka dari tanah liat. Seperti halnya Masjid Patok Negoro lain di Yogyakarta, Masjid Nurul Huda Dongkelan sangat sederhana dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat sekitar. Untuk saat ini, Masjid Patok Negoro Dongkelan tidak hanya untuk tempat beribadah, tapi juga memiliki fungsi lain, yaitu sebagai tempat acara pernikahan, tempat rapat perangkat desa, pengajian, juga dibuka untuk kegiatan wisata religi di area masjid dan pemakaman. Suasana yang tenang, penuh kesederhanaan, tercermin hingga sekarang. Arsitektur masjid yang dibangun Keraton Yogyakarta sebagian masih menyisakan kekhasan dari keraton pada masa itu. Pilar-pilar penyangga masjid tampak minimalis. Hanya ada sedikit goresan motif ukiran, dan lantai masjid yang dulunya berwarna hitam kini hanya digantikan dengan keramik berwarna putih polos. Beduk warna coklat kusam berusia 116 tahun di sayap utama serambi masjid juga masih terdapat di masjid ini. Bangunan masjid ini terhitung kecil dibandingkan Masjid Patok Negoro lainnya, namun tidak mengurangi sedikit pun keindahan dari masjid ini.